Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu, la ma'budu bihaqqin siwah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimana wa rahimakumullah. Ittaqullaha ta'ala mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala Allah ta'ala jalla wa ala, a'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini kita berada di Jumat ketiga pada bulan suci Ramadan 1447 Hijriah 2026 Miladiyah kali ini. Kami mengajak kita semua pada khutbah yang singkat ini untuk mengenal siapa Ramadan itu sesungguhnya. Kenalilah Ramadan siapa sesungguhnya, supaya kita dengan Ramadan terjalin hubungan yang sedekat-dekatnya, supaya bisa kita merasakan dekapan bulan suci Ramadan sebagaimana anak bayi yang didekap oleh ibu kandungnya sendiri. Hadirin hadirat, Ramadan yang diutus oleh Allah setiap tahunnya datang menemui orang-orang beriman, sehingga dimanapun kita berada, selagi usia kita panjang pasti berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bedanya dengan tanah haram. Tanah haram dengan segala kemuliaannya tidak akan mungkin kita berjumpa kalau bukan kita yang berangkat ke sana. Tapi Ramadan, dimanapun engkau berada, selagi usiamu panjang, engkau akan ditemui oleh bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena memang Ramadan diutus untuk mendatangi kita semua. Ada apa urusannya Ramadan dengan orang-orang beriman? Ini yang mesti kita tahu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, lihatlah sesuatu yang tersirat, yang sedikit orang memperhatikannya. Dan disitulah nanti kita ketemukan hakikat Ramadan yang sesungguhnya. Setelah diurut bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ternyata Ramadan ini bulan ke-9. Apa artinya bulan ke-9? Lihatlah, anak bayi itu dikandung oleh ibunya selama 9 bulan. Rupanya Ramadan mengandung kita sejak bulan Muharram sampai bulan ke-9. Begitu nanti masuk bulan Syawal, bulan ke-10, maka Ramadan melahirkan kita semua seperti anak bayi lahir dari rahim ibunya pada bulan ke-10. Itulah sehingga hari lahirnya orang-orang beriman adalah tanggal 1 Syawal. Siapa yang melahirkan bulan suci Ramadan? Apa tandanya? Lihat. Orang-orang beriman begitu masuk tanggal 1 Syawal, mereka pada menangis. Kenapa menangis? Anak bayi yang lahir dari rahim ibunya itu pasti menangis. Kalau tidak menangis, anak mati, bukan anak hidup. Begitulah orang beriman. 1 Syawal, mereka pada menangis. Kenapa? Karena mereka lahir. Kalau ada orang beriman 1 Syawal tidak menangis, tidak bersedih, itu orang mati. Apa maksudnya mati? Mati hatinya. Mati hatinya. Orang beriman yang hidup hatinya
pasti merasakan sedih luar biasa. Itulah sehingga mereka menangis. Ya, tangisnya itulah tanda mereka dilahirkan oleh bulan suci Ramadan. Lalu takbir di mana-mana dikumandangkan. Kenapa takbir dikumandangkan? Lihatlah. Anak bayi ketika lahir dari rahim ibunya, Rasul mengajarkan adangkan telinga kanannya, qamatkan telinga kirinya. Man waladalahu mauludun fa'adzana fi udhuni al-yumna wa aqama fi udhuni al-yusra lam yadurra ummus sibyan, rawahu al-Baihaqi. Barang siapa yang kepadanya lahir seorang anak, maka hendaklah mengadangkan telinga kanannya, mengqamatkan telinga kirinya. Ketika itu dilakukan oleh seorang orang tua, insya Allah anak itu nanti tidak akan diganggu, ya, tidak akan diberi mudarat oleh ummus sibyan. Siapa itu musibyan? Syaitan yang ditugaskan untuk mengikutinya sepanjang hayatnya sampai roh dan jasadnya itu terpisah. Jadi tidak ada manusia yang tidak ada setannya. Semua manusia punya setan. Sekiai apapun ada kemungkinannya untuk khilaf. Kenapa? Ada setannya. Ya, untuk mengimbangi diri supaya kita tidak terlalu direnggut oleh setan ini diajarkan oleh Rasulullah. Ketika kita lahir, adangkan telinga kanannya, qamatkan telinga kirinya. Ini benteng yang paling kuat untuk menghindari yang bersangkutan jangan sampai dalam perjalanan hidupnya nanti digelincirkan oleh setan. Hadirin, kaitan bahasan kita di sini. Ketika adzan itu diawali dengan lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika qamat itu juga diawali oleh lantunan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya la ilaha illallah. Itu artinya wahai manusia, usiamu itu tidak panjang, usiamu itu hanya antara kalimat Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Kenapa? Ketika engkau nanti meninggal, ketika engkau nanti sakarat, engkau dibisikkan dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika engkau lahir, engkau dijemput dengan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang beriman yang lahir tanggal 1 Syawal, lantunan takbir dikumandangkan di mana-mana karena orang-orang beriman ketika itu serentak lahir bersamaan. Jadi hakikatnya kita semua ini adalah saudara kembar. Saudara kembar. Itulah sehingga Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ikhwah, saudara kandung, bukan ikhwan. Ikhwatun, saudara kandung. Masya Allah. Ya. Kebersamaannya orang-orang beriman dengan sesamanya orang-orang beriman laksana saudara kandung, lebih dekat daripada saudara kandung. Saudara kandung boleh saja saudara di dunia tapi tidak saudara lagi nanti di akhirat. Kenapa? Satu melihat pintu masjid, satu tidak melihat pintu masjid. Tidak mungkin di akhirat nanti tempatnya sama, pasti berpisah. Tapi orang-orang beriman mustahil tidak melihat pintu masjid. Mereka semua selalu silaturahim di masjid sepanjang kebersamaannya, sehingga bersaudara di dunia, bersaudara juga di akhirat. Sekarang kalau kita bersaudara, ibu kita siapa? Ternyata ibu kita adalah bulan suci Ramadan. Ibu kita adalah bulan suci Ramadan yang datang setiap tahunnya melahirkan kita. Tanggal 1 Syawal itulah hari kelahiran kita. Itulah hari kelahirannya orang-orang beriman. Dan kita rupanya tidak hanya sekali dilahirkan. Ibu kandung kita sekali saja melahirkan kita seumur hidup. Tapi bulan suci Ramadan diutus setiap tahunnya datang melahirkan kita semua. Apa maksudnya orang beriman dilahirkan setiap tahun? Yang ingin dicapai adalah kharaja min dzunubihi kayauma waladat ummuh. Agar mereka keluar dari dosa-dosanya laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Lihatlah bayi itu. Bersih, suci dari sejumlah noda dan dosa. Surat amalnya masih putih. Semoga kedatangannya Ramadan mencuci kita semua. Sehingga tiba saatnya nanti Ramadan merangkat meninggalkan kita. Kita kembali lagi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang tidak banyak diketahui oleh orang. Sehingga Ramadan datang disia-siakan kedatangannya. Ya Allah, kenapa mereka tidak tahu kalau yang datang itu adalah ibunya?
Bagaimana seorang anak yang menyanyiakan kedatangan ibunya, tidak menghargai ibunya, sungguh dia adalah anak yang durhaka. Wal'iyadzubillah. Padahal ibu itu sekali saja melahirkan kita, bagaimana lagi dengan Ramadan yang setiap tahunnya datang melahirkan kita. Maka jangan sampai kita ini menyanyiakan kedatangannya. Rasulullah SAW semakin menjelang Ramadan berangkat, semakin beliau tunjukkan kesetiaannya kepada bulan suci Ramadan. Sampai-sampai beliau mengisolasi semua urusan dunianya demi untuk konsentrasi membersamai bulan suci Ramadan. Itulah sehingga tradisinya Rasulullah 10 Ramadan terakhir selalu iktikaf. Iktikaf di masjid. Itu sepanjang hayatnya. Bahkan dalam riwayat Ramadan terakhir Rasulullah sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa 20 hari beriktikaf di bulan suci Ramadan. 20 hari iktikaf di bulan suci Ramadan. Pernah sekali tahun Rasulullah meninggalkan iktikaf oleh karena satu dan lain hal yang menjadi penghalangnya, tapi Rasulullah beliau mengqadha iktikafnya itu di bulan Syawal. Ini pula iktikaf jarang di antara umat Rasulullah yang mengikutinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pesan khutbah yang singkat kali ini, kenalilah Ramadan itu siapa. Ternyata Ramadan adalah ibu kandung kita sendiri. Bersamailah sedekat-dekatnya. Ya, rasakanlah dekapannya seperti anak bayi yang didekap oleh ibunya. Bagaimana kasih sayang ibu kepada bayi dan bagaimana dekatnya seorang anak bayi kepada sang ibu. Begitulah kita semestinya orang-orang beriman dengan bulan suci Ramadan. Semakin menghampiri jadwal keberangkatannya, semakin semestinya kita tunjukkan kebersamaan kita kepadanya. Jangan seperti yang kebanyakan kita lihat. Semakin Ramadan hampir berakhir, semakin hilang kaum muslimin dari masjid. Ya Allah, mereka ini karena tidak paham siapa Ramadan itu sesungguhnya. Semoga kita yang hadir di sini sudah mengenal, sehingga dengan mengenalnya kita semakin cinta kepadanya. Karena kita cinta, kita juga sayang. Tunjukkanlah cinta kita dan tunjukkanlah sayang kita kepada bulan suci Ramadan. Niscaya insya Allah sebentar lagi kita akan lahir kembali menjadi hamba-hamba Allah yang suci, bersih dari sejumlah noda dan dosa berkat kebersamaan kita dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Wallahu a'lam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah khaliqil anam wa hakimul hukam wa ajilin nuri wa zalam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'uts bi syara'il Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'il kiram wa ummati jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. فيا أيها المسلمون الحاضرون رحمنا ورحمكم الله اتقوا الله تعالى ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين فقد قال الله تعالى جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وارض اللهم عن اصحابه وقرابته وازواجه وذريته اجمعين اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر جيوش الموحدين واهلك الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة محمد، اللهم اجعلنا جميعا من أمة محمد حقا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات مرارا وتكرارا بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلاء والبلاء والوباء والربا والرشوة والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منا ما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن جميع بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول